Hari ini kita mau spill video yang bikin seluruh timeline anak militer auto heboh. Judulnya, Loreng Baru TNI, Seberapa Efektif? Ini bukan kaleng-kaleng, TNI itu lagi upgrade total penampilannya. Jadi, seragam loreng legendaris kita, si Malvinas yang udah nemenin kita dari zaman dinosaurus itu, fix bakal pensiun. Bye-bye loreng ngejreng. Setelah 40 tahun lebih, akhirnya TNI ngeluarin PDL, alias pakaian dinas lapangan yang baru. Dan ini bakal dipakai semua matra. Gimana nggak heboh coba? Penasaran sekeren apa? Dan kenapa sih harus ganti? Flashback sejarah dari Tutul sampai Malvinas. Oke, sebelum kita bahas yang baru, kita flashback dikit. TNI ini emang doyan gonta-ganti baju guys. Dulu ada loreng Tutul yang diadopsi dari Amerika. Terus pasukan elit kita kayak Kopassus punya loreng ikonik mereka sendiri. Si darah mengalir, udah kayak branding sendiri. Bahkan marinir juga pernah pakai loreng yang mirip sapuan kuas atau brushstroke dari Inggris. Sampai akhirnya tahun 1982 kita kenalan sama DPM, Disruptive Pattern Material. Karena Inggris pakai corak ini pas perang Falkland Malvinas. Auto di Indonesia, corak ini langsung dikenal sebagai loreng Malvinas. Dan di tahun 1984, Panglima ABRI saat itu Jenderal Paun Murdani mutusin semua matra TNI harus pakai loreng yang sama. Dan boom, sejak itu loreng Malvinas jadi corak resmi kita selama puluhan tahun. Tapi ya gitu deh, beberapa satuan kekeh punya loreng khasnya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalah. Kenapa Malvinas harus pensiun? Intinya, loreng Malvinas itu udah nggak efektif di medan perang Indonesia modern. Kenapa? Karena dia terlalu dominan warna hijau. Emang didesain buat hutan lebat. Padahal faktanya, Indonesia itu nggak cuma hutan Amazon. Ada padang rumput, daerah kering, lahan terbuka. Bahkan di tengah hutan pun, warna hijau nggak selalu 100% dominan. Cuma sekitar 30%. Bayangin, kita lagi latihan bareng Amerika atau Australia. Loreng mereka yang fleksibel itu auto nyatu sama lingkungan. Prajurit kita sebagai tuan rumah malah kelihatan ngejreng sendiri kayak stabilo yang lagi joget. Ini bukan salah coraknya, tapi pilihan warna hijaunya yang terlalu terang dan mencolok. Ini alasan utama kenapa di tahun 2025 TNI harus mengeluarkan loreng terbaru. Spill loreng baru, Vibes Multicam. Oke, siap-siap, loreng baru ini betul beda vibes-nya. Komposisi warna, loreng baru ini punya setidaknya 4 warna. Hijau, tapi hijaunya soft, nggak ngejreng kayak dulu. Coklat tua, coklat muda, dan krem yang cenderung putih. Warnanya lebih adem dan lebih earthy tone, inspirasi. Nah, ini yang paling seru. Corak loreng baru ini kemungkinan besar dipengaruhi atau terinspirasi dari Multicam. Buat yang kepo, apa itu Multicam? Multicam itu corak all-in-one yang dikembangin sama perusahaan gokil namanya Cry Precision bareng Angkatan Darat AS. Tujuannya cuma satu loreng buat semua medan. Mau di hutan, di gurun, di kota, Multicam tinggal pakai. Rahasia Multicam ngetrik otak kita. Ini dia bagian yang paling mind blowing guys. Prinsip kerja Multicam itu entrik mata dan otak manusia. Fakta, mata kita itu cuma sebagian kecil sel yang bisa deteksi warna. Selebihnya, otak kita yang ngisi kekosongan warna itu. Multicam, desainnya memanfaatkan celah ini. Dia bikin si pengamat nggak fokus ke pola lorengnya, tapi malah fokus ke backgroundnya. Jadi, kamuflase ini seolah-olah terlihat seperti bagian dari lingkungan di sekitarnya. Makanya tentara yang pakai Multicam itu sering terlihat hilang atau menyatu. Ini dia alasan kenapa hampir semua negara di dunia teracuni sama Multicam. Tren global, TNI nggak mau ketinggalan. Emang ya, kalau udah bagus, semua pada ikutan. TNI nggak sendirian kok yang upgrade ke Vibes Multicam ini. Coba lihat, Australia 2014, mereka ganti ke AMCU Australian Multicam. Combat Uniform, lisensi langsung dari Cry Precision, Inggris. Mereka dulu pakai DPM kayak kita, tapi sekarang udah pindah ke MTP Multi Terrain Pattern.
yang lagi-lagi didesain Cry Precision. Bahkan Jerman yang ikonik sama corak flag Tarnia sekarang nge-mix warnanya jadi mendekati multicam. Namanya Multitarn. Rusia aja ikut-ikutan lirik corak multicam buat seragam tempur di Ukraina. Seragam baru TNI ini bukan cuma ganti baju, tapi mengikuti tren militer global untuk punya kamuflase yang fleksibel dan multiguna. So guys, gimana menurut kalian? Seragam baru ini bisa dibilang dipengaruhi tren multicam yang bisa dipakai di beragam tempat. Tapi, seberapa efektif dia bakal bikin prajurit kita benar-benar tak terlihat di hutan tropis, gunung, atau kota? Itu fix butuh riset mendalam dan uji coba langsung di lapangan. Nah, sekarang giliran kalian. Coba bandingin di kolom komentar. Loreng Malvinas atau loreng baru? Mana yang paling gokil menurut kamu?